Ya, pemirsa, mulai 1 Januari 2025, pemerintah resmi membebaskan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang beromset di bawah 500 juta rupiah dari pengenaan pajak penghasilan atau PPh. Kebijakan PPh 0% ini akan menyasar pedagang-pedagang skala kecil. Pemerintah resmi memberlakukan pajak pertambahan nilai 12%. Bersamaan dengan kebijakan tersebut, Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memberikan insentif khusus berupa pembebasan pengenaan pajak penghasilan atau PPh bagi pelaku UMKM beromset di bawah 500 juta rupiah. Menteri UMKM Maman Abdurrahman menegaskan paket kebijakan ekonomi sektor UMKM ini akan menyasar pedagang-pedagang skala kecil. Kebijakan PPh UMKM 0% ini berarti UMKM terkait tidak akan dikenakan PPh sama sekali. Hal ini termasuk juga untuk pedagang-pedagang kecil seperti pedagang kaki lima. Bagi para penggiat UMKM yang omset pendapatannya di bawah 500 juta, totally tidak mendapatkan PPh 0,5% alias dibebaskan. Selain itu, Menteri UMKM juga mengumumkan bahwa kebijakan PPh 0,5% dilanjutkan di tahun 2025 bagi UMKM yang memiliki omset mencapai 4,8 miliar rupiah selama 7 tahun. Dengan demikian, UMKM yang sebelumnya sudah menjalankan PPh 0,5% selama 2 tahun, maka masih memiliki sisa waktu 5 tahun untuk mendapatkan kebijakan 7 tahun. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, omset UMKM di bawah 500 juta rupiah per tahun bebas PPh. Kita sudah tersambung ini melalui Zoom bersama dengan Mas Abdul Gofur, beliau adalah Wakil Ketua HIPMI Tech Center. Halo Mas Gofur, apa kabar? Halo Mas Pras, Alhamdulillah baik Mas Pras. Terima kasih banyak atas waktu yang disempatkan. Menarik kalau kita cermati ya, setelah menjadi polemik yang berkepanjangan begitu ya, akhirnya pemerintah memutuskan untuk tetap menaikkan dari PPN, yaitu pajak pertambahan nilai, menjadi 12% dari sebelumnya 11%. Nah, mungkin sedikit review dari HIPMI Tech Center seperti apa sih dengan penetapan PPN 12% ini? Ya, terima kasih sebelumnya Mas Pras telah diundang di Market Review. Ya. Jadi ketika kami teman-teman di HIPMI ini, kita sudah seringkali sebenarnya, karena memang bele dari peraturan ini sendiri kan sebenarnya di Undang-Undang HPP ya, Harmonisasi Peraturan Perpajakan tahun 2021. Hingga ketika tahun 2025 diberlakukan, selama tahun 2024 ini juga banyak diskursus kan menyasar itu, bagaimana produk pemberlakuannya, apakah jadi diberlakukan ataukah tidak. Nah, dari sisi kami sendiri sebenarnya sempat di diskusi kami selalu menyampaikan bahwa apakah tidak sebaiknya kebijakan tentang kenaikan 12% ini dikaji ulang. Oke. Apakah ada penundaan di 2025 atau seperti apa. Ataupun ketika memang akan tetap diberlakukan, kami sangat mengharapkan adanya semacam stimulus lah agar kebijakan ekonomi yang membersamainya begitu, sehingga dampak yang ditimbulkan akibat adanya kenaikan PPN 12% ini tidak begitu berat, terutama menyasar kepada golongan-golongan yang rentan untuk nanti akan merasakan beban dari kenaikan PPN ini, Mas. Oke, tapi sejauh ini apa yang mungkin ya, kalau kekhawatiran dari dunia usaha khususnya HIPMI begitu melihat dengan kenaikan PPN yang menjadi 12%, sementara ada satu negara yang justru menurunkan tarif PPN-nya? Ya, tentunya pasti ya, dengan kenaikan PPN ini kita tidak bisa lagi kemudian bersembunyi, pastinya akan ada kenaikan terhadap ongkos produksi begitu ya. Oke. Terutama kepada barang-barang yang ada kenaikan 12%, meskipun di paket kebijakan ekonomi kemarin kan ada 3 jenis barang ya, ada tepung terigu, ada gula untuk industri, dan ada minyak goreng minyak kita, itu yang tetap 11%. Betul. Yang 1%-nya ditanggung pemerintah, begitu kan bahasanya. Iya. Jadi akan ada kenaikan di ongkos produksi tentunya bagi teman-teman UMKM ini, ketika nanti terutama yang akan menggunakan bahan produksi yang PPN-nya kenaikan 12%, Mas. Dan pada akhirnya kan pasti akan ada kenaikan harga ya, ketika ongkos produksi naik, harga pasti juga akan efeknya akan mengalami kenaikan. Dan ini pasti daya beli masyarakat kembali lagi yang
berkurang karena mereka pasti akan selektif dengan adanya kenaikan BPN ini, selektif belanja maksudnya. Baik, dan kita lihat beragam insentif juga mengiringi dari penetapan PPN 12% di tahun 2025, khususnya di sektor UMKM yang seperti sudah Anda sampaikan tadi, terutama bagi UMKM ini yang beromset di bawah 500 juta rupiah per tahun, bebas PPh dan juga PPN. Bagaimana pandangan Anda? Ini salah satu kebijakan ya yang kemarin diumumkan oleh pemerintah. Nah, sebenarnya ini melanjutkan dari kebijakan sebelumnya, Ya. Karena memang UMKM dengan omset sampai dengan 500 juta itu selama 1 tahun itu memang pajaknya 0 ya, 0% begitu. Jadi ini sebagai kelanjutan dari kebijakan itu, sehingga menurut saya juga merupakan ini ya angin segar bagi teman-teman UMKM yang sebelumnya seharusnya di tahun 2025 ini sudah harus menggunakan aturan PPh secara umum, tapi Ya. dengan adanya kebijakan ini masih ada insentif lah, jadi pajaknya itu 0% gitu, untuk Oke. omset sampai dengan 500 juta, Mas. Baik, tapi dari sisi perpajakan sendiri bagi negara lah, Anda melihat seperti apa sih kalau kita lihat kontribusi dari PPN 12% terkait dengan penerimaan negara, sementara di satu sisi juga ada ya insentif ataupun stimulus justru yang diberikan juga oleh pemerintah kepada beberapa sektor usaha, komoditas bahan pangan, pokok dan lain-lain. Tentunya ini ya Mas, secara hitung-hitungan proyeksi bagi penerimaan negara, kalau kita melihat dari kenaikan sampai dengan 12% PPN ini, mungkin ada angka sekitar 70 sampai 75 triliun lah yang bisa dikantongi ya, dengan kondisi tidak terjadi penurunan yang drastis dalam sisi transaksi dalam kondisi ini. Artinya dengan adanya kenaikan PPN 12% ini ada proyeksi penerimaan PPN yang naik sampai dengan 75 triliun. Oke. Meskipun tadi yang Mas pernah sampaikan terkait dengan paket kebijakan ekonomi ya, pemerintah tidak mengeluarkan nih sampai dengan 40 triliun begitu. Oke, menarik, dan kita kan nanti bahas lebih jauh begitu dari dunia usaha seperti apa sih memandang dari penerapan ataupun insentif yang diberikan untuk sektor UMKM ya, apalagi yang memang beromset di bawah 500 juta rupiah per tahun. Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya, nanti juga akan bergabung Bapak Ronald Walah dari Apindo, dan pemirsa pastikan Anda masih bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, dan berikut ini kami sampaikan data untuk Anda terkait dengan insentif PPh untuk sektor UMKM. Selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Ini dia kriterianya per 1 Januari 2025, omset di bawah 500 juta rupiah, PPh-nya 0%, kemudian UMKM dengan omset 4,8 miliar rupiah, PPh-nya 0,5%. Dan berikutnya kita lihat jumlah UMKM dalam 5 tahun terakhir. Selengkapnya bisa Anda saksikan dari 2019 sampai dengan 2023, di mana terakhir 2023 sudah tercatat ada 66 juta pelaku UMKM di Indonesia. Nah, berikutnya kita akan lihat peran UMKM dari sisi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Keseluruhan unit usaha itu sekitar 99%. Di mana kontribusi UMKM 61% dari PDB atau setara dengan 9.580 triliun rupiah. Kemudian penyerapan tenaga kerjanya ada 117 juta pekerja atau 97% dari total tenaga kerja di Indonesia. Itu dia UMKM yang masih menjadi backbone dari geliat aktivitas ekonomi dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Mas Abdul Ghaufur, Wakil Ketua HIPMI Tech Center, dan sudah bergabung juga ini Pak Ronald Walah, Ketua Bidang UMKM dan Koperasi Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo. Halo Pak Ronald, apa kabar? Halo? Ya, dengan Pak. Baik Bapak, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Pak Ronald, tadi sudah disampaikan pembahasan pertama terkait dengan penerapan dari bebas PPh ataupun 0% lah untuk sektor UMKM kita. Tapi sebelumnya kita akan update terlebih dahulu bagaimana sih Pak kondisi sektor UMKM kita nih di sepanjang tahun 2024? Ya, mungkin kita udah mendengar ya cukup beberapa tahun terakhir memang dari segi usaha UMKM kita melihat saving menurun untuk dari middle income class ya, dan yang small income class, dan kami melihat cukup banyak challenge
mulai dari sisi ekonomi, geopolitik, logistik, eh, currency dari exchange ya, currency exchange dengan US dollars juga. Jadi kami melihat banyak sekali challenge karena crop juga ya, panen juga sedang banyak yang kena challenge. Jadi kita juga lihat data-data proof ya bahwa penjualan mobil turun, penjualan motor stagnan. Jadi menurut kami ya ini cukup memprihatinkan dan kami membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah agar bisa mendukung kehidupan para UKM agar bisa setara, dan khususnya kalau kami di Apindo kami selalu mempromot atau menginisiatifkan program-program pendampingan UKM agar jenis usaha UKM kita bisa lebih luas ya. Jadi bukan hanya itu aja, tetapi juga memperluas jenis lapangan pekerjaan sehingga bisa memperluas kreativitas dan memberikan nilai tambah terhadap konsumen dengan memproduksi dan jasa yang lebih baik. Baik, dan di satu sisi pemerintah sudah resmi ini menaikkan PPN mulai 1 Januari 2025 mendatang menjadi 12%. Nah, apakah akan berdampak signifikan juga terhadap sektor UMKM nasional kita nih, Pak? Iya, khususnya kan karena pedagang UKM kita biarpun kebanyakan dari makanan minuman dan kerajinan ya, tetapi juga mulai banyak UKM-UKM kreatif dan bernilai teknologi tinggi. Nah, itu masih Oke. banyak yang kena pengaruh oleh tadi ya Oke. bahan-bahan baku yang terkena menjadi 11 menjadi 12%. Jadi itu yang mungkin cukup perlu diperhatikan, Pak. Baik, tapi di satu sisi juga meskipun naik 12% tapi ada beragam insentif nih yang diberikan khususnya untuk sektor UMKM. Nah, apakah ini bisa menjadi sweetener begitu, menjadi salah satu buffer juga nih dengan penerapan PPN 12% tadi, Pak? Iya, kalau kita lihat itu mungkin termnya insentif 1% gitu ya, Ya. sementara untuk UKM. Ya, kita juga sebetulnya ya untuk to be fair, kita mengapresiasi pemerintah dengan yang di bawah 500 juta dinolkan, lalu yang 4,8 miliar diperpanjang sampai 2025. Tetapi Oke. walaupun begitu, menurut data yang kami dengar bahwa sebetulnya kontribusi pajak final 0,5% itu pun juga sebetulnya tidak terlalu banyak ya Oke. yang terserap atau yang dibayarkan oleh UKM. Jadi sebetulnya yang kami kalau kita lihat isu-isu utama dari UKM itu yaitu informasi pasar dan akses pasar. Dan kita sering mendengar bahwa Ya, ya. belanja negara, LKPP, e-katalog itu sudah sebetulnya penyerapannya banyak ya, ratusan miliar, dan itu yang sebenarnya kami selalu ingatkan dan selalu inisiatifkan ke pemerintah agar dibikin lebih friendly dan Ya. semakin banyak UKM yang onboarding, semakin banyak bisa belajar berbisnis mulai dari skala lebih kecil, skala lebih besar, dan pembayaran pajak itu sebetulnya adalah imbas ya dari kreativitas dan produktivitas dari UKM. Jadi intinya adalah pendampingan untuk peningkatan produktivitas lah, itu yang penting. Oke, itu dia ya, pendampingan untuk bisa menambah lagi daya saing begitu ya dari pelaku UMKM di Indonesia. Nah, HIPMI Tech Center melihat bagaimana? Apakah pembebasan PPN atau PPh tadi yang sudah disampaikan bagi UMKM di bawah 500 juta rupiah per tahun ini akan mempengaruhi tidak terkait dengan penerimaan negara juga? Oh iya Mas Pras, kalau kita melihat tadi yang disebutkan oleh Pak Ronald, memang secara ini ya penerimaan negara kondisinya tidak terlalu signifikan lah mempengaruhi ketika memang ada pembebasan untuk UMKM yang omsetnya selama 1 tahun itu masih 500 juta ke bawah gitu. Oke. Karena memang ketika kita coba untuk simulasikan memang ketika omset 500 pun itu kan PPh-nya kalau kita anggap sebagai 0,5% ya sekitar 2,5 juta ya. Dengan tadi sebaran UMKM sebanyak hampir 60 juta, bisa kita asumsikan yang 500 juta itu omsetnya sekitar 50%-nya ya mungkin hanya di sekitar angka-angka lebih dari 25 triliun ya, dibanding dengan penerimaan total dari sektor pajak yang mencapai hampir 1.000 bahkan hampir 2.000 ya, 2.000 triliun untuk semua sektor penerimaan negara ini.
Baik, tapi secara umum bisa menjadi booster tidak sih untuk bagaimana geliat aktivitas sektor UMKM kita begitu meskipun tadi tidak terlalu tinggi berarti begitu ya pajak ataupun PPh yang dikenakan untuk sektor UMKM? Kalau kita bicara mungkin tentang lihat itu Mas, kita juga perlu melihat tidak hanya insentif di sektor PPh ya. Oke. Tentunya tadi juga kita bisa melihat ketika memang teman-teman UMKM itu nanti ada yang dikenain PPN dalam artian memang bahan baku untuk membuat atau memproduksi suatu barang itu dikenakan PPN, itu ya pasti akan terpengaruh ya dengan adanya kenaikan ini, dengan kenaikan 12% ini Mas. Baik. Nah, Pak Ronald, lantas insentif apa dong berarti yang mungkin bisa mengakomodasi kebutuhan pelaku UMKM juga di tengah tadi yang Anda sebutkan daya beli masyarakat yang sedang menurun, ada penurunan kelas di masyarakat begitu sehingga menjadi tantangan tersendirilah. Oke lah ada PPN tapi ada insentif, tapi di satu sisi kita pun mau memproduksi barang, siapa yang akan membeli dan pasarnya kemana begitu Pak Ronald? Iya, insentif ini namanya dunia usaha UKM ya, kita nggak melihat UKM aja, usaha besar juga banyak. Oke. Jadi sebetulnya banyak Pak ya, tadi kalau kita mau kita simplify Pak, itu kembali lagi informasi pasar, akses pasar, itu satu. Oke. Lalu kedua, ekosistem untuk pendampingan kewirausahaan UKM. Lalu ketiga, yaitu konten dari ekosistem tersebut, yaitu pendampingan yang berkelanjutan. Jadi bukan hanya sertifikasi aja. Nah, setelah ada tiga ini, pendanaan risiko non-performing loan dan lain sebagainya akan bisa dikurangin. Dan kita juga melihat bahwa sebetulnya kalau kita lihat 4,8 miliar ini kan sudah mulai dari 2014 ya Pak ya. Iya. Jadi kalau kita melihat secara inflasi atau secara bunga bank itu sekarang tuh nilai 4,8 itu sudah menjadi paling nggak sekitar 7 sampai 9 miliar rupiah gitu Pak. Jadi teman-teman juga menginginkan agar sebetulnya benchmark dari 4,8 ini dinaikkan menjadi 10 miliar gitu Pak. Jadi satu dari perpajakan akan kita sering mendengar beberapa tahun ada namanya sahabat pajak ya Pak ya. Sahabat pajak menurut kami itu cukup baik, cukup memotivasi UKM untuk bisa bekerja dan mengurangi rasa takut gitu ya kan sekarang ini kan mau nggak mau ya pajak itu pajak gitu ya. Dan diadakan pendampingan oleh perpajakan, kita naikkan benchmarknya menjadi 10 miliar lalu secara pendampingan dan secara lapangan pekerjaan otomatis akan bisa terfasilitasi. Lalu kita sering mendengar ada kata-kata hilirisasi ya insentif dari pemerintah, tapi kita juga jangan lupa bahwa setelah produk dan jasa terjadi, tentunya bahan baku, raw material itu harus tersedia dengan konsisten. Sedangkan itu kebanyakan barang kita 70% lebih adalah import. Jadi industri hulu juga harus disediakan Pak supaya agar para UKM bisa memproduksi barang dan jasanya dengan lebih konsisten dan sustainable Pak. Itu dia akses pasar, kemudian ekosistemnya untuk UMKM-nya sendiri dan pendampingan berkelanjutan. Dan salah satu insentif yang diberikan bagi sektor UMKM begitu ya terkait dengan penetapan PPN 12% di tahun depan adalah selain perpanjangan masa berlaku PPh final 0,5% tadi, kemudian ada 500 juta 0%, kemudian skema pembiayaan industri padat karya termasuk di dalamnya UMKM. Nah, ini skema-skema pembiayaan ini kan memang masih menjadi hal yang sangat krusial dan fundamental nih bagi pelaku UMKM nasional kita nih Pak Ronald. Ya karena banyak sekali UMKM yang masih belum bankable ya Pak ya. Dan juga banyak sekali pembiayaan itu yang baru hanya sekali-sekali aja, sedangkan usaha itu kan kalau tumbuh malah butuh biaya lebih gitu ya. Jadi harus diapresiasi dengan ini adanya informasi pasar, akses pasar yang sudah terjadi. Dan juga tadi penambahan dari 4,8 miliar dinaikkan menjadi 10 miliar Pak, karena sekarang sudah 4,8 itu sekarang 10 tahun kemudian dari tahun 2014 itu nilainya sudah sekitar 7 sampai 8 miliar rupiah Pak. Jadi nilainya sudah menurun gitu, sudah kurang relevan lagi gitu Pak. Baik, lantas apa yang perlu dilakukan begitu apabila memang UMKM tadi sudah disampaikan juga di awal masih menjadi penopang tulang punggung perekonomian nasional Pak Ronald? Iya, tentunya UKM ya kita sangat kreatif ya karena sudah sudah di level survival Pak ya. Jadi mau nggak mau harus hidup gitu. Kita juga melihat keadaan lapangan bahwa banyak sekali industri-industri baru secara online, secara baik formal atau informal itu kelihatan tumbuh pesat Pak. Tetapi kalau kita lihat high touch-nya yang menurun, jadi lebih ke malah ke low touch gitu. Nah, kalau ke low touch akhirnya ya kita berkompetisi di dunia internasional lebih susah lagi. Itu mungkin yang harus kita perhatikan Pak. Baik. Nah,
Mas Abdul Ghafur, lantas bagaimana kalau dari sisi penerimaan ini menarik dari satu sisi memang Anda katakan tidak memberikan dampak yang signifikan apabila memang insentif-insentif yang diberikan ini terhadap penerimaan negara. Tapi kan di satu sisi UMKM ini benar-benar menjadi penopang dari ekonomi nasional. Jadi apakah perlu ada perhatian yang lebih besar lagi dibandingkan dengan beberapa insentif yang diberikan terkait dengan kenaikan PPN 12% di tahun depan? Anda melihatnya bagaimana? Iya, kalau kita melihat tentang bagaimana insentif yang kemarin atau paket kebijakan ekonomi yang disampaikan dan diumumkan oleh pemerintah, memang ada beberapa golongan yang akan terdampak ya. Yang secara nggak langsung itu kan pasti ada juga di situ ada teman-teman UMKM yang akan memperolehnya. Oke. Dan kan memang tadi kita dengarkan bahwa memang kita teman-teman UMKM ini sebagian besar bergerak di bidang ini ya, industri pangan begitu. Kemudian ada juga kerajinan. Nah, untuk hal-hal yang berkaitan dengan industri pangan, produksinya, secara PPN kemarin memang kalau di Indonesia ini bahan kebutuhan pokok kan memang tidak ada PPN-nya ya, dengan PPN kecuali untuk hal-hal yang premium gitu. Kemarin ada sampaikan juga untuk beras premium, kemudian daging premium, bahkan sampai jasa pendidikan dan jasa kesehatan yang premium itu akan yang kena PPN. Tapi untuk selain itu memang tidak kena PPN. Dan juga yang tadi kita dengar bahwa tetap di angka 11% untuk gula industri, kemudian untuk tepung terigu begitu, itu hal-hal yang mungkin bisa menjadikan UMKM di sini tidak terlalu terbebani ya dengan adanya kenaikan PPN 12% ini. Baik, Mas Ghafur. Dan Pak Ronald Wal, terakhir dari Anda, optimisme terkait dengan menyambut tahun 2025 dengan tantangan ekonomi kita begitu ya, memang masih mencoba bertahan atau bertumbuh di 5%, tapi ada penurunan daya beli masyarakat, tapi kita diharapkan juga bisa menjadi penopang ekonomi nasional untuk di tahun depan dan mungkin tahun-tahun berikutnya untuk UMKM kita. Iya betul sekali Pak, karena kita melihat ini sedang banyak pergantian pemerintahan Pak ya, tidak di Indonesia aja tapi juga di dunia internasional. Jadi kita melihat optimis dan excited sebetulnya untuk melihat transformasi apa yang akan dilakukan terutama oleh Presiden terpilih kita, Presiden Prabowo dan Gibran. Dan kalau dari kami kembali lagi pentingnya pendampingan yang berkelanjutan. Jadi kita sudah memformulasikan banyak sekali pengusaha-pengusaha yang sukses, mau nggak mau kita yang sudah bekerja, yang sudah melakukan pekerjaannya bisa mentransfer knowledge ke para mereka-mereka yang membutuhkan gitu Pak ya. Dan banyak sekali pengusaha dan praktisi yang ingin untuk mentransfer knowledge mereka ke UKM. Jadi tapi ini semua membutuhkan biaya untuk pendampingan berkelanjutan. Jadi kita juga mensimulasikan biaya kira-kira 2,5 triliun itu bisa untuk memberikan movement ya dari profesional dan pengusaha untuk memberikan coaching atau mentorship kira-kira untuk 500 sampai 600 ribu UKM per tahunnya. Nah ini mungkin yang ekosistem ini yang kita lakukan di Apindo dan kita sebetulnya juga bisa melakukan bersama-sama Pak. Ya, berarti terus berupaya untuk mewujudkan ataupun menciptakan entrepreneur baru lah ya di Indonesia untuk sektor UMKM kita, sehingga akan menjadi salah satu ya lagi-lagi itu menjadi penggerak ekonomi Indonesia dengan munculnya bibit-bibit baru pelaku usaha UMKM Indonesia ke depan. Dan intinya ada UKM dari daerah Pak. Jadi kita menciptakan cultural ekonomi di daerah Pak. Ah, itu dia, berarti pembangunan pelaku UMKM juga harus tersebar merata dari Sabang sampai Merauke begitu ya Pak Ronald ya. Baik, sayang sekali waktu terbatas ini Pak Ronald. Terima kasih banyak atas waktu, kehadiran dan informasi serta update yang sudah Anda sampaikan. Mas Abdul Ghafur, terima kasih juga atas analisis dan informasi yang sudah Anda berikan kepada pemirsa pada hari ini. Maju terus juga untuk sektor UMKM Indonesia. Sampai berjumpa kembali, salam sehat. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review dan perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Ya, saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.